Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Pangestuti dengan NIM 20243334 dari kelas 2A. 1. Bagaimana caranya untuk mewujudkan kehidupan warga negara yang sejahtera dari produk dalam negeri? Untuk mewujudkan kehidupan warga negara yang sejahtera dari produk dalam negeri, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Pemerintah dan pelaku usaha perlu berinvestasi dalam teknologi, pelatihan, dan inovasi agar produk dalam negeri tidak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Yang kedua yaitu mendukung dan mengutamakan produk lokal. Masyarakat harus membangun kebanggaan terhadap produk lokal dan memilih untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri seperti beras lokal, garam lokal, dan kedelai lokal. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mendorong swasembada pangan. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada petani dan nelayan sebagai subsidi, pelatihan, dan akses pasar agar kita tidak bergantung pada impor pangan. Yang keempat yaitu mengembangkan UMKM dan industri kreatif lokal. UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Dengan dukungan pemerintah dan konsumen, UMKM bisa tumbuh dan membuka banyak lapangan kerja. Yang kelima yaitu meningkatkan edukasi dan wawasan kebangsaan. Pendidikan yang menanamkan cinta tanah air, menghargai hasil karya sendiri, dan memahami pentingnya kemandirian ekonomi akan membentuk warga negara yang peduli terhadap produk dalam negeri. 2. Jelaskan peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang keadilan sosial. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang menjamin pemerataan kesempatan, perlindungan hak, serta distribusi sumber daya yang adil, antara lain yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang adil. Pemerintah menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial agar semua warga negara mendapat akses yang setara. Yang kedua yaitu redistribusi kekayaan dan pendapatan melalui sistem perpajakan yang progresif dan program bantuan sosial. Pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar warga. Yang ketiga yaitu menjamin akses terhadap pelayanan dasar. Pemerintah bertanggung jawab memastikan seluruh warga, terutama yang kurang mampu, dapat menikmati layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Yang keempat yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah harus menjamin bahwa hukum ditegaskan secara adil dan tidak diskriminatif, serta hak dasar negara dilindungi. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pemerintah menciptakan ruang partisipasi yang memperkuat demokrasi dan keadilan sosial. 3. Bagaimana peran tata tertib sekolah dalam menegakkan disiplin siswa dan guru di sekolah? Berikan contoh penerapannya dalam kehidupan perilaku yang pernah Anda alami ketika masih sekolah. Peran penting tata tertib sekolah dalam menegakkan disiplin siswa dan guru. Tata tertib sekolah bukan hanya kumpulan aturan, tetapi pedoman yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Dengan tata tertib, siswa dibiasakan untuk bersikap disiplin seperti datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap sopan kepada guru dan teman. Tidak hanya siswa, guru juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan melalui kedisiplinan mereka. Ketika guru datang tepat waktu dan menjalankan tugas dengan baik, maka siswa akan lebih mudah mendalami perilaku tersebut. Contoh peran tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Saat saya masih sekolah, ada aturan bahwa siswa harus hadir sebelum pukul 7. Suatu ketika saya datang terlambat dan guru piket meminta saya menuliskan surat pernyataan dan hadir lebih pagi selama 1 minggu sebagai bentuk tanggung jawab. Dari pengalaman itu, saya belajar menghargai waktu dan menjadi lebih disiplin agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Selain itu, guru juga diwajibkan memberi contoh disiplin seperti datang tepat waktu dan berpakaian sesuai ketentuan. Dengan guru yang konsisten menjalankan aturan, siswa jadi lebih termotivasi dan ikut tertib. 4. Bagaimana pandangan Anda tentang adanya kelompok tertentu yang kurang sejalan dengan ideologi Pancasila? Pandangan saya tentang adanya kelompok yang kurang sejalan dengan Pancasila adalah bahwa hal tersebut merupakan tantangan serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa sebagai dasar yang mempersatukan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Ketika ada kelompok yang tidak sejalan dengan Pancasila, misalnya mengusung ideologi radikal, intoleran, atau anti demokrasi, maka hal itu bisa mengancam keutuhan negara. Mereka bukan hanya melanggar kesepakatan nasional, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Sikap yang sebaiknya diambil adalah yang pertama, menguatkan pendidikan Pancasila sejak dini agar masyarakat paham dan bangga terhadap ideologi bangsanya sendiri. Yang kedua, yaitu melakukan dialog dan pendekatan persuasif terhadap kelompok yang menyimpang agar mereka kembali kepada semangat kebangsaan. Yang ketiga, yaitu tegas terhadap pelanggaran hukum bila ada tindakan yang mengancam ideologi dan keutuhan negara. 5. Bagaimana pandangan Anda terhadap marwah konstitusi yang sekarang ini terjadi dinamika? Pandangan saya terhadap marwah konstitusi saat ini di tengah dinamika yang terjadi adalah bahwa konstitusi harus tetap dijunjung tinggi sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi bukan hanya dokumen hukum tetapi juga simbol komitmen bersama dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Namun dalam praktiknya, marwah konstitusi sering mengalami tantangan baik dalam bentuk perubahan yang bernuansa kepentingan politik sesaat maupun dalam keputusan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai lembaga penjaga konstitusi seharusnya berdiri tegak dan independen serta menjadi pengawal moral dan hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika marwah konstitusi dilemahkan, maka kepercayaan publik terhadap hukum dan demokrasi akan menurun karena 1. Penegakan konstitusi harus bebas dari intervensi politik. Yang kedua, yaitu lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi harus menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, yaitu partisipasi politik dan pengawal proses ketatanegaraan sangat penting agar konstitusi tidak disalahgunakan. Marwah konstitusi harus dijaga sebagai fondasi negara yang adil dan demokratis. Setiap dinamika harus dijawab dengan prinsip hukum yang kuat dan komitmen moral yang tinggi. 6. Jelaskan konsep negara hukum di Indonesia supaya siswa dari mulai sejak dini bisa patuh dan memiliki kesadaran hukum yang baik. Konsep negara hukum di Indonesia adalah bahwa segala bentuk kekuasaan dan tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, bukan kehendak pribadi atau kekuasaan semata. Dalam negara hukum, semua warga negara, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Agar siswa sejak dini bisa patuh dan memiliki kesadaran hukum yang baik, konsep negara hukum dapat dilakukan secara yang pertama, yaitu hukum sebagai pengatur kehidupan. Hukum dibuat untuk mengatur agar masyarakat hidup tertib, adil, dan aman. Misalnya, aturan lalu lintas dibuat agar tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, yaitu semua sama di mata hukum. Tidak ada yang kebal hukum, baik siswa, guru, pejabat, atau rakyat biasa, semua harus mengikuti aturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu keadilan dan perlindungan hak. Hukum menjamin bahwa setiap orang mendapatkan haknya dan dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, misalnya hak untuk berpendapat dan bersekolah. Yang keempat, yaitu lembaga penegak hukum. Negara memiliki lembaga seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang bertugas menjaga agar hukum ditegakkan secara adil.
Yang kelima yaitu kesadaran hukum sejak dini. Siswa dapat mulai membiasakan diri taat aturan di sekolah seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak menyontek, dan menghormati guru. Itu adalah bentuk awal dari hidup taat hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.